Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. amin. Di Vietnam saat ini sedang geger ya, karena Park Hang-seo yang saat ini masih menjabat sebagai pelatih kepala timnas di Vietnam itu akan mengakhiri kerjasamanya dengan Federasi Vietnam dan ini sekarang kegegaran terjadi karena bagaimana atau siapa yang akan menggantikan posisi Bang Hang Seo di Vietnam. Mengingat Ya, bahwa Park Hang Seo ini sudah membuat timnas Vietnam cukup dikdaya di kawasan Asia Tenggara. ya. Saya sih melihat bahwa fenomena di Vietnam ini akan terjadi juga di Indonesia suatu saat, Hmm, entah tahun depan atau kapan, ketika STY juga sudah berhenti bekerja sama di Indonesia. Bro Ibu hmm. bagaimana melihat hal ini, Bro? Ya, memang kan apresiasi para penikmat sepak bola Vietnam terhadap Park Hang-seo itu muncul setelah Park Hang-seo bisa membuktikan bahwa timnas Vietnam dari semua level usia itu kemudian melihat mempertunjukkan peningkatan grafik yang sangat signifikan. Jadi tidak heran saat ini Vietnam di segala kelompok usia mereka meloloskan tim-timnya untuk berlaga di level Asia gitu. Di under 17, di under 20, 23, bahkan senior mereka juga sudah bisa tampil di Piala Asia. Dan ini adalah gambaran bahwa Vietnam adalah tim yang paling sukses dalam mengantar ini tim-timnya di kawasan Asia Tenggara ya untuk bisa bermain di level Asia. Nah, begitu Pak Hang Seo menyatakan bahwa dia tidak ingin lagi melanjutkan kontraknya atau mengakhiri kontraknya nanti sebentar lagi dan dia tidak ingin memperpanjang kontrak, ini tentu membuat ini ya gelisah juga nih publik Vietnam bahwa siapa kira-kira yang akan yang pantas menjadi suksesornya Pak Hang Seo. Nah, dalam hal ini memang sudah ada ya nama-nama yang mengemuka untuk menjadi suksesor, yaitu salah satunya adalah Kiatisuk Senamuang. Dia saat ini adalah pelatih kepala dari tim Liga 1 ini ya HAGL di Vietnam. Dan HAGL ini adalah tim yang secara ini ya kontinu itu bisa bermain di AFC Champion. Hmm. Jadi Kiatisuk juga termasuk pelatih yang berhasil saat membawa Thailand menjadi finalis menjadi kontestan di Piala Asia. Kemudian dia juga bisa beberapa kali menjadi juara AFF dan itu juga menjadi sebuah ini ya alternatif katakanlah ya untuk bisa diperhitungkan. Kemudian ada nama kedua yang namanya Gong Ok Kyun. Dia adalah suksesornya Pak Hang Seo di Under 23. Nah, cuma masalahnya tentu publik Vietnam ini juga sepertinya agak sulit untuk move on dari Pak Hang Seo. Jadi apakah nama-nama tersebut kemudian bisa secara definitif nanti ditunjuk atau tidak itu tergantung dari Federasi Vietnam nanti, Federasi Sepak Bola Vietnam. Mhm. Cuma berkaca dari pengalaman Pak Hang Seo yang begitu dicintai oleh publik Vietnam, rasanya pengalaman serupa akan terjadi juga di Indonesia Mhm. saat misalkan STY pada saat masa kontraknya berakhir dan dia katakanlah ya menyatakan untuk tidak ingin memperpanjang, tentu kita juga mulai merasa gelisah juga nih pastinya. Mhm. Karena begitu kita melihat catatan prestasi yang ditorehkan oleh STY itu kan terjadi peningkatan juga yang signifikan buat pesepak bola nasional. Dia juga bisa mengantarkan under 20 sekarang untuk berlaga di Piala Asia. Kemudian dia juga bisa mengantarkan yang tim senior, bisa menjadi kontestan di Piala Asia. Dan sebetulnya kan memang kontrak STY ini itu difokuskan untuk membawa tim nasional kita menghadapi Piala Dunia Under 20 gitu loh. Nah, kalau pada akhir dalam perjalanannya dia bisa membawa tim kita juga bisa membawa ke Under 20 bisa ke Piala Asia, yang senior juga ke Piala Asia, itu kan menunjukkan bahwa
kinerja STY memang bukanlah kinerja yang ecek-ecek ya. Ini sebuah kinerja yang bisa membuktikan gitu loh. Walaupun pada awal masa kepelatihannya karena terkendala oleh pandemi dan segala macam, dia juga butuh adaptasi. Nah, kalau misalkan itu terjadi hal yang demikian sama dengan Pak Hang Seo, nah kita nih sebagai penikmat sepak bola Indonesia juga harus siap-siap untuk ditinggalkan STY pada suatu saat nanti gitu. Ya, betul. Tidak mungkin ya rasanya STY terus-terusan di Indonesia kecuali jadi warga negara Indonesia. Artinya kan kalau kontrak STY itu kalau tidak salah kan sampai Desember 2023 ya, artinya masih ada waktu lah. Cuman kalau kita lihat ke Piala Asia yang akhirnya digeser ke Januari 2024, wah, berarti di Piala Asia gimana nih? Apakah masih dengan STY atau tidak? Ini pertanyaan yang cukup besar nih rupanya. Iya betul. Kalau berdasarkan kontrak ya, STY kan berakhir di kalau nggak salah di bulan November ya, November atau Desember Lah ya tahun kira-kira. 2023. Mhm. Sedangkan untuk Piala Asia Senior itu dilaksanakan di Qatar pada Januari 2024, ada pergeseran nih gitu. Nah, kalau kita merujuk pada kontrak secara letterlek, artinya di situ sudah bukan STY lagi. Kalau kita melihat pada kontrak yang letterlek ya. Cuma persoalannya, apakah mungkin kemudian di masa yang sudah dekat begini, kemudian ada pengganti yang orang baru, tentu juga membawa atmosfer baru, membawa doktrin sepak bola baru. Tentu ini juga kan akan menjadi pertimbangan dari katakanlah pemerintah dalam hal ini PSSI sebagai federasi untuk mulai mencari cara bagaimana caranya agar STY ini bisa tetap mendampingi anak-anak Indonesia di Piala Asia Qatar nanti. Dan bagaimana caranya, mungkin itulah yang harus dicari. Ini kan saat ini lagi tren mengenai transformasi sepak bola nasional ya. Dan bisa saja nanti akan ada jalan tengah mengenai kontroversi mengenai rencana STY yang ikut mundur kalau Pak Iwan Bule juga ikut mundur. Mungkin akan dicari win-win solutionnya ya, seperti apa. Dan saya pikir dengan apa ya, dengan begitu rapatnya antara kontrak kerja yang berakhir di bulan Desember dengan pergelaran yang akan diawali di bulan Januari, tentu STY juga akan berpikir gitu loh. Dia juga tidak ingin menyia-nyiakan peluang, karena biar bagaimanapun seorang pelatih ingin juga menunjukkan performanya, ingin menunjukkan hasil kerjanya. Jangan sampai hasil kerja yang dia bangun dari awal sampai Indonesia akhirnya bisa keluar masuk ke Piala Asia, kemudian hanya gara-gara kontrak yang berakhir dengan catatan bahwa spare-nya hanya 1 bulan, kemudian dia merelakan begitu aja. Saya rasa tidak ya. STY juga akan berpikir bahwa dia juga ingin melihat bahwa hasil kerjanya seperti apa. Ya, gitu. Betul. Dan itu adalah salah satu wadah yang untuk bisa menunjukkan bahwa ini loh hasil kerja gue selama ini gitu kan. Dan juga pemainnya juga ingin nunjukin, oh ada gue nih udah ada kemajuan yang besar. Ya, ya. Betul, bro. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai fenomena di Vietnam yang mungkin, sangat mungkin itu juga akan terjadi di Indonesia suatu saat nanti, entah tahun depan, entah kapan. Mudah-mudahan sih masih jauh ya, misalnya 7 tahunnya akan datang kejadiannya. Sobat sendiri gimana nih? Apakah fenomena di Vietnam ini juga akan terjadi di Indonesia? Dan kalau itu terjadi, inginnya kapan? Tahun depan atau 7 tahun yang akan datang? Ya, saya sih kalau bisa 17 tahun yang akan datang. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kali ini kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.